Bulan puasa katanya setan itu diikat, dibelenggu gitu. Baik, Kok saya ada di sini? baik, baik. Nggak, pasti pada ngomong gitu, tuh ada di sini. Enggak. Maksudnya kenapa ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, ada saja hal-hal yang membuat kita tuh jadi malas untuk Mungkin bukan beribadah. kita, Anda kali ya. Iya, Saya maksud saya dan saya Pak Ustadz. Baik. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan," jika Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka, dibuka semua. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, kunci rapi. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan diikat, dibelenggu. Nah, orang kemudian menyimpulkan surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Kok bisa Ramadan setannya diikat tapi masih ada orang berperilaku seperti tergoda oleh setan? Maka bagaimana memahami hadis ini? Kata para ulama, hadis ini adalah ungkapan isyarat majazi, kiasan. Kiasan. Apa maksudnya? Pertama, pintu surga dibuka karena saat Ramadan banyak orang kemudian meningkatkan amal soleh. Yang biasanya fardu, sunnah, yang biasa baca Al-Quran, sekarang Al-Quran, pahala banyak. Bahkan kalau Anda buka di kitab Siam, Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, paling kiri sebelah atas di kitabnya, itu pahala dilipat gandakan sampai 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau Mas Bedu baca Quran di luar Ramadan, itu 10 setiap hurufnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Tapi kalau di Ramadan kali 10 lagi. Alif Lam Mim, 3 huruf, 100 kali 100, 300. Maka meningkat. Karena tabungan pahalanya meningkat, peluang ke surganya banyak. Maka terbukalah pintu-pintu surga. Kemudian neraka tertutup. Kenapa? Karena banyak orang taubat saat Ramadan. Ya Allah ampuni dosa saya. Ya Allah saya taubat. Ya Allah saya taubat. Maksiat ditinggalkan. Karena seakan-akan ketika maksiat ditinggalkan, neraka tertutup. Nah, kalau sudah orang gak mau maksiat dan banyak beribadah, setan gak punya peluang. Mau goda susah. Jangan sholat. Saya mau sholat. Kamu siapa? Setan. Ya. Gak akan digubris, karena itu setan seakan terikat. Nah, tapi kalau orang tidak mau meningkatkan amal soleh dan tetap berbuat maksiat, maka mudah bagi setan menggodanya. Jadi setan terikat itu bukan dalam pengertian setannya diikat hakiki kata para ulama hadis, tapi karena orang banyak berbuat amal soleh dan tobat dari maksiat, maka setan tidak punya peluang menggodanya, seakan terikat. Kalau tidak mengerjakan amal soleh, sholat tidak mau, puasa tidak mau, makan masih dilakukan, ini berpeluang setan tetap bisa menggodanya. Maka itulah setan yang tetap datang di bulan Ramadan. Allah Ta'ala Adam. Paham insya Allah? Ada yang lain? Baik, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anak gaul Jakarta Pak Ustadz, saya tuh punya masalah Pak. Biasanya kan Pak Ustadz, saya kalau misalkan di bulan Ramadan kayak gini, saya suka ngabuburit nih ke mall, jalan-jalan, menghabiskan waktu sama teman-teman. Begitu maghrib kan buka puasa ya Pak Ustadz ya. Terus kan kalau di mall males ya, ngantrinya panjang sholatnya. Jadi ya udah ntar aja. Terus pas nyampe pulang ke rumah, mau taraweh, mau isya, ngantuk ketiduran abis makan banyak. Nah, kira-kira kalau misalkan puasa seperti itu tapi sholatnya bolong-bolong, itu seperti apa sih Pak Ustadz? Baik, kita definisikan dulu. Kalau ada orang yang dalam puasanya ingin menghabiskan waktu misalnya dengan dunia, maka dilihat apakah dunia itu, mohon maaf, langsung terkait dengan perbuatan maksiat atau tidak. Kalau sekedar misalnya melalaikan, menghabiskan waktu tapi ibadah nggak ada, berbuat dosa nggak ada, maksiat nggak ada, maka dihukumi makruh karena tidak memperbanyak nilai ibadah saat puasa. Ya, makruh, tidak disukai makruh itu. Dosa sih enggak, cuman Allah nggak suka. Ya, dosa sih enggak, cuman kalau Allahnya enggak suka, kan kitanya enggak enak. Ya, Anda datang ke tempat saya, dosa sih enggak, cuman sayanya enggak suka. Diterima enggak sama saya? Tidak, gitu kan? Maka itu kita pertimbangkan kembali, ya. Maka kalau teman-teman hanya ingin sekedar ngabuburit, menghabiskan waktu, coba diingat-ingat dulu bagaimana kalau saat dalam situasi itu kita diwafatkan oleh Allah. Sedangkan dosa masih banyak. Bagaimana saat di mall kamu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau gitu aku alihkan zakat malku kepada zakat malku. Tarik malnya, berikan malnya. Arahkan kepada yang lebih baik. Jelas insya Allah? Allah Ta'ala Adam. Kita simpulkan. Pertama, tidak ada satupun syariat dalam Islam yang tidak memiliki manfaat. Maka demikian saat Allah mirsa, dimanapun Anda berada, memerintahkan kita untuk menunaikan puasa, maka puasa mendatangkan manfaat dalam kehidupan. Satu puasa bisa meningkatkan amal soleh. Anda bisa rajin meningkatkan sholat, rajin berinteraksi dengan Al-Quran, rajin berinfak sebagai bekal kita menuju surga.
Juga puasa yang kedua terkristal pada kemampuan kita untuk menahan maksiat. Orang yang puasanya rajin, senang berpuasa, maka Allah akan memberikan kemampuan pada jiwanya untuk menekan maksiat-maksiat dalam kehidupan. Maka kita bermohon kepada Allah, semoga puasa kita dibimbing oleh Allah untuk berhasil dijalani, sukses meningkatkan ibadah dan menjauhi perbuatan maksiat yang bisa menjerumuskan kita pada murka Allah Subhanahu wa taala.